Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu film yang bisa dibilang film terbaik pada tahun dirilisnya, yaitu tahun 2012. Ya, apalagi kalau bukan film Life of Pi. Film ini dikemas sangat bagus dengan tata artistik yang menawan, gambar yang indah, serta tatanan musik yang harmoni. Dengan alur cerita yang sangat menarik namun juga berbobot karena tema film ini menyinggung soal ketuhanan, guys. Jarang-jarang kan ada film yang memuat tema soal hal ini. Life of Pi merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Ang Lee. Film ini diperankan diantaranya oleh Suraj Sharma, Irfan Khan, dan Adil Hussein. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang mengunjungi pendongeng India bernama Pi Patel dan memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya. Film ini dimulai dengan percakapan antara seorang penulis yang penasaran dengan masa lalu Pi Patel yang konon namanya melegenda di antara para pelaut. Sang penulis penasaran dengan asal-muasal nama Pi Patel itu sendiri. Ia mengira nama Pi diambil dari salah satu simbol matematika. Namun Pi menjelaskan bahwa sebenarnya namanya berasal dari nama sebuah kolam renang paling indah di Paris, Prancis, yaitu Piscine Molitor. Seiring berjalannya waktu, Pi muda beranjak masuk ke sekolah. Dengan memiliki nama yang aneh dan menjadi plesetan teman-temannya dengan dipanggil pising atau berarti kencing, Pi muda mulai kesal dan mencari akal. Pada tahun berikutnya saat kenaikan kelas, Pi muda mempersiapkan diri saat perkenalan masuk kelas baru. Dia berupaya keras menghafalkan desimal belakang koma hingga 100 digit dari angka Pi itu sendiri sehingga membuat seluruh sekolah takjub dan image-nya berubah menjadi Pi yang hafal nilai bilangan Pi hingga 100 digit di belakang koma. Wah, luar biasa ya guys. Cerita berlanjut saat sang penulis novel menceritakan bahwa dirinya sedang bersedih karena novel yang sedang dia buat tiba-tiba tidak mampu dia lanjutkan ceritanya lagi dan akhirnya dia pun membuang novelnya. Saat dirinya sedang murung, sang penulis novel akhirnya bertemu dengan paman Pi dan merekomendasikan bahwa Pi memiliki kisah yang luar biasa yang mampu membuat sang penulis novel mempercayai akan hadirnya Tuhan. Pi lalu melanjutkan kisah hidupnya. Dia menceritakan bahwa dirinya lahir di keluarga yang terbilang modern. Ayahnya mendirikan kebun binatang di Taman Botani, pusat kota, dan ibunya adalah seorang ahli tumbuhan. Sang penulis novel terkejut saat melihat Pi berdoa dan berucap amin sebelum mulai makan karena menurutnya umat agama Hindu tidak pernah mengucapkan amin. Lalu Pi menjawab, kita tidak akan mengenal Tuhan sebelum ada yang mengenalkannya. Pi bercerita saat kecil dia pertama kali dikenalkan konsep ketuhanan oleh ibunya, yaitu agama Hindu dengan jutaan dewa yang mereka sembah. Namun di waktu yang bersamaan terkuak bahwa ayah Pi merupakan seorang ateis karena masa lalunya. Lalu kemudian Pi mengenal Katolik saat berusia 12 tahun. Dan karena Pi merupakan anak yang muda penasaran apalagi tentang masalah ketuhanan, dia juga tertarik dengan agama Islam. Jadi Pi muda bisa dibilang mempercayai atau memeluk 3 agama sekaligus. Sampai ayahnya sendiri menegurnya karena menurut ayahnya mempercayai 3 agama sekaligus sama saja tidak percaya satupun. Tapi menurut Pi itu sah-sah saja karena menurutnya iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Pi lalu melanjutkan kisah pertemuannya pertama kali dengan Richard Parker, yaitu salah satu harimau di kebun binatang milik ayahnya. Ya, Richard Parker adalah seekor harimau guys. Pi yang penasaran mengajak kakaknya untuk melihat Richard Parker secara langsung di kebun binatang. Namun aksi mereka ketahuan oleh ayahnya, dan karena marah, ayah Pi lalu memperingatkan akan bahayanya dekat dengan seekor harimau dan menunjukkan kepada kedua anaknya keganasan seekor harimau dengan menaruh seekor kambing di kandangnya. Atas kejadian itu, akhirnya Pi pun takut dan hal tersebut mempengaruhi hidupnya untuk tidak penasaran lagi dan membuat hidup Pi tidak bergairah lagi seperti dulu. Hingga suatu saat, Pi bertemu dengan seorang wanita bernama Anandi di sebuah kelas tari. Dan wanita itu membuat Pi penasaran. Singkat cerita akhirnya mereka berdua pun dekat. Di tengah kedekatannya dengan Anandi, lalu Pi mendapatkan kabar buruk bahwa keluarganya terpaksa meninggalkan India karena suatu hal. Dan mereka memutuskan untuk pindah ke Kanada dengan menjual seluruh hewan di kebun binatang ayahnya ke Amerika Utara untuk memulai hidup baru di Kanada.
Sebelum pergi meninggalkan India, Pi sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Anandi dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Akhirnya, Pi dan keluarganya pun pergi meninggalkan India. Di tengah perjalanan, di dalam kapal terjadi konflik kecil antara ibu Pi yang seorang vegetarian dengan koki di kapal, yang pada akhirnya membuat keluarga Pi hanya diberi makan nasi saja untuk makan. Lalu setelah beberapa hari perjalanan sampailah kapal yang ditumpangi Pi di Palung Mariana, palung terdalam di muka bumi. Di saat yang sama terjadi badai dan hujan yang sangat lebat, ombaknya pun sangat tinggi. Di saat itu pula Pi terbangun dan berniat keluar melihat badai. Pi pun kekirangan merasakan badai yang saat itu sedang berlangsung dan berteriak menginginkan badai yang lebih dan lebih kencang lagi. Lalu seketika situasi pun berubah menjadi kacau. Badai semakin ganas, ombak semakin tinggi. Pi yang mulai khawatir lalu masuk kembali ke dalam kapal untuk membangunkan keluarganya. Saat Pi masuk, ternyata air sudah memenuhi seisi ruangan di dalam kapal. Lalu Pi pun keluar lagi dan melihat situasi sudah semakin kacau. Lalu dia diarahkan oleh kru kapal untuk melompat ke sekoci untuk menyelamatkan diri. Di saat situasi kacau itu muncul jerapah yang tiba-tiba melompat ke sekoci yang dinaiki Pi dan sekocinya pun jatuh, membuatnya semakin menjauh dari kapal. Di atas sekoci yang terombang-ambing oleh ganasnya ombak, Pi sempat melihat ada sesuatu yang bergerak di perairan dan ia pun berinisiatif untuk menolongnya. Saat diangkat, ternyata sosok itu adalah Richard Parker, sang harimau. Seketika Pi pun kaget, namun Richard Parker akhirnya berhasil masuk ke sekoci dan Pi yang kaget sampai menceburkan diri ke laut. Pi yang ketakutan melihat pemandangan mengerikan. Kapal yang ditumpangi keluarganya terbalik dan tenggelam masuk menuju Palung Mariana. Keesokan harinya, situasi badai sudah semakin tenang. Pi masih bergelantungan di ujung sekoci menghindari agar tidak dimangsa oleh Richard Parker. Setelah itu dari dalam sekoci muncul Hari, si hiena. Pi pun langsung menghindar sambil memegang dayung mempersenjatai diri. Wajar saja dalam situasi seperti itu kan yang namanya hewan buas pasti lapar. Pi pasti takut menjadi mangsa hiena. Ditambah lagi Richard Parker si harimau. Lalu Pi pun kembali bergelantungan di ujung sekoci. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat Orange Juice, si orang utan, terombang-ambing ombak di atas tumpukan pisang mendekati sekoci milik Pi. Di tengah lautan sendirian, ditemani sejumlah hewan di atas sekoci, Pi pun kebingungan berteriak-teriak siapa tahu ada yang mendengar. Padahal di tengah laut, ada-ada saja, ia tidak mungkin juga ada yang mendengar. Yang ada malah si hiena keluar dari balik sekoci dan menyerang Pi. Hari pun berganti malam. Merasa gagal menyerang Pi, saking laparnya, si hiena berbalik menyerang zebra dan kemudian mencabik-cabik si zebra. Si zebra pun akhirnya mati. Melihat orang utan yang mabuk laut, kemudian Pi teringat akan perbekalan di setiap sekoci. Lalu ia pun membuka kotak perbekalan sekoci yang isinya perlengkapan bertahan hidup di tengah laut dan beberapa kotak makanan. Kemudian Pi merakit sejumlah kotak dengan dayung menjadi sampan kecil. Di saat Pi mempersiapkan sampan kecilnya, muncul lagi si hiena kembali memakan bangkai zebra. Dan tak hanya bangkai zebra, si hiena malah juga menyerang si orang utan dan membunuh orang utan itu. Merasa marah, Pi berniat memberi pelajaran kepada si hiena. Tak disangka tiba-tiba lompat dari dalam sekoci, si harimau alias Richard Parker menerkam si hiena dan seketika membunuh si hiena saat itu juga. Melihat Richard Parker keluar kandang pun, Pi semakin ketakutan dan langsung mendorong sampan kecilnya dan menaikinya menjauh dari sekoci yang berisi Richard Parker. Di saat Richard Parker tidur, Pi mengendap-endap masuk ke sekoci untuk mengambil makan dan minum di kotak persediaan. Kemudian ternyata Richard Parker terbangun dan mencoba menyerang Pi. Namun Pi berhasil kabur. Hari pun berganti malam dengan Pi di sampan kecilnya dan Richard Parker berada di atas sekoci. Keesokan harinya, saat sendirian, Pi menulis di secari kertas tentang apa yang dialami dan memasukkannya ke dalam kaleng dan dilempar ke lautan dengan harapan ada kapal lain atau nelayan yang menemukannya. Hari-hari dia lalui dengan membaca buku panduan survival di tengah lautan yang dia dapat dari kotak persediaan. Hari demi hari dia lalui dengan meminum air hujan dan makan makanan persediaan.
Dengan posisi yang sama, dia di atas sampan dan Richard Parker di atas skoci. Di dalam buku panduan Survival, terdapat tulisan langkah-langkah yang dilakukan saat terdampar di skoci dengan binatang buas. Lalu Pi pun mencoba mempraktekkan panduan itu, meskipun berjalan tidak semulus teori. Meskipun begitu, Pi tidak menyerah. Dia tetap mencoba setidaknya untuk menjinakkan Richard Parker. Dari memberi minum sampai mencoba memancing ikan untuk makanan Richard Parker, daripada nantinya dia sendiri yang dimakan oleh Richard Parker. Saat Pi sibuk memancing, ternyata Richard Parker memperhatikan banyak ikan yang berenang di bawahnya. Saking laparnya, Richard Parker langsung terjun mencoba menangkap ikan itu. Namun gagal, dan Richard Parker pun berbelok menuju Pi. Pi yang ketakutan akhirnya mendekati skoci dan naik ke atas skoci. Sekarang posisinya terbalik, Pi yang di atas skoci dan Richard Parker berenang di bawahnya. Saat Pi sudah menguasai skoci dan mengambil kampak bermaksud menyingkirkan Richard Parker, Pi lalu kasihan melihat Richard Parker yang kedinginan dan tak mampu naik ke atas skoci. Lalu Pi berubah pikiran dan mencari cara membantu Richard Parker naik, dan Pi kembali menghindar dengan sampan kecilnya. Berikutnya Pi berhasil menangkap satu ikan berukuran cukup besar dan langsung diberikan ke Richard Parker yang berada di dalam skoci. Lalu malam harinya muncul pemandangan yang indah dengan ribuan ubur-ubur bercahaya. Pi pun takjub melihatnya. Di saat Pi sedang menikmati pemandangan itu, tiba-tiba muncul ikan paus besar dari dalam samudera melompat dan gelombangnya melemparkan Pi ke air beserta seluruh perbekalan miliknya. Alhasil semua perbekalan itu ambiar berceceran di samudera. Siangnya di saat lapar, tiba-tiba muncul ribuan ikan terbang yang bermigrasi melewati skoci Pi dan Richard Parker. Kemudian satu ikan cukup besar pun menghampiri mereka. Terjadi perebutan ikan besar antara Pi dan Richard Parker. Pada momen ini akhirnya Pi mampu menaklukkan Richard Parker. Pi pun memakan ikan besar itu dan Richard Parker memakan ikan terbang kecil. Pada akhirnya Pi mampu menaklukkan Richard Parker. Berikutnya saat Pi melihat kumpulan lumba-lumba berenang, dia melihat ada sebuah kapal di kejauhan. Dia pun senang dan menembakkan flare gun, namun ternyata sia-sia. Kapal itu tidak melihatnya. Lalu datang lagi cobaan berikutnya, yaitu kembali datangnya badai menghampiri mereka. Pi pun mempersiapkan diri, namun tetap saja membuatnya dan Richard Parker bersusah payah menghadapi hantaman ombak di saat badai. Badai pun berlalu, dan momen ini membuat Pi dan Richard Parker semakin dekat. Di saat terbangun dari tidur, ternyata skoci Pi bersandar di sebuah daratan. Pi pun langsung bersemangat menghampirinya dan memakan tumbuhan yang ada. Semakin ke tengah pulau, ternyata terdapat ribuan meerkat yang hidup di sana. Dan tentu saja Richard Parker pun mendapat banyak suplai makanan. Pi pun mempersiapkan tempat tidur di atas pohon di pulau itu. Namun pada malam harinya, Pi menyadari suatu hal, bahwa ternyata seluruh pulau merupakan organisme karnivora raksasa di mana di siang hari menyediakan air tawar, namun di malam hari berubah menjadi asam dan mencerna binatang yang ada di dalamnya. Menyadari keanehan tersebut, keesokan harinya Pi pun memutuskan meninggalkan pulau itu dan mempersiapkan perbekalan dan suplai makanan untuk Richard Parker, lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, kemudian Pi berhasil mencapai daratan Meksiko. Dengan susah payah, sisa tenaga yang dia miliki, akhirnya dia bisa menyeret skocinya menuju pinggir pantai. Pi pun tergeletak lemas di atas tumpukan pasir dan Richard Parker akhirnya turun dari skoci dan pergi masuk ke hutan meninggalkan Pi. Momen tersebut merupakan momen terakhir Pi melihat Richard Parker, guys. Sedih banget ya. Pi pun akhirnya diselamatkan oleh penduduk lokal dan dibawa masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pi ditemui oleh dua orang utusan pemilik kapal kargo yang karam dan menanyakan tentang kejadian yang telah menimpa Pi. Namun mereka tidak percaya akan kisah yang diceritakan oleh Pi. Lalu Pi pun menceritakan alternatif kisah lain, tanpa hewan, tanpa harimau, tanpa zebra, tanpa orangutan, dan tanpa pulau mengapung, yang menurut mereka hal tersebut adalah hal yang mustahil. Mengakhiri ceritanya, Pi menyerahkan kepada sang penulis novel untuk mempercayai ceritanya atau tidak. Demikianlah alur cerita film Life of Pi, guys. Untuk sensasi lebihnya, mending kalian nonton filmnya aja. Ada banyak nilai moral yang bisa kita dapat dari film ini.
Apabila ada request film yang akan kita bahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan Mimin coba buatkan videonya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di konten kami berikutnya.